Bagaimana sikap para penuntut ilmu terhadap fenomena tahdir? Bahkan saya pernah baca atau lihat saling tahdir antara ustadz yang bermanhaj salaf, kemudian dibumbu-bumbui oleh pengikutnya. Jemaah sekalian, yang pertama perlu kita lihat dulu, itu tahdir yang hak atau tahdir yang batil. Tahdir yang hak adalah mentahdir atau mengingatkan umat dari bahaya kesesatan dan para pengusung kesesatan tersebut. Maka ini wajib, ini bagian dari nasihat. Walaupun banyak orang yang tidak mengerti, tidak paham, terkadang mereka katakan itu ghibah atau memecah belah umat, padahal itu kewajiban. Sebagaimana telah kita sebutkan tadi hadisnya, hadis Al-Baihaqi dari sahabat yang mulia Ibrahim bin Abdurrahman Al-Udri radhiyallahu anhu. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Yahmilu hadzal ilma min kulli khalfin uduluhu." Yang memikul ilmu ini di setiap zamannya adalah orang-orang terbaiknya. Yanfuna anhu tahrifal ghalin. Mereka nafikan dari agama ini penyelewengan orang-orang yang melampaui batas. Wa intihalal mubtilin, dan mereka membantah penyimpangan ahlul batil. Wa ta'wilal jahilin, dan mereka meluruskan takwilnya orang-orang jahil. Ini tugas ulama. Ini tugas orang berilmu. Enggak boleh mereka diam melihat orang yang menyimpang. Makanya ada orang berkata kepada Imam Ahmad, "Wahai Imam, tidakkah kamu takut ini ghibah?" Maka kata Imam Ahmad, "Kalau saya diam, kamu pun diam." Bagaimana orang bodoh bisa membedakan yang benar dan yang salah, atau membedakan hadis sahih dan hadis yang lemah atau hadis bermasalah? Jadi ini bagian dari dakwah, bagian dari nasihat, mengingatkan umat bahaya kesesatan. Jemaah sekalian, kalau dalam urusan dunia kita sepakat harus kita ingatkan orang yang bisa membahayakan kita. Contohnya, ada orang kita kenal suka mencuri. Di mana dia dekat orang, barang-orang itu hilang. Kita sudah tahu dia. Lalu ada orang baru datang, dia sudah mulai dekat-dekat. Apakah seharusnya kita ingatkan orang baru ini? Ataukah kita diam saja? Kita ingatkan kan? Atau kita diam saja karena takut ghibah? Bahkan ini ghibah yang wajib. Harus kita ingatkan dia. Itu jemaah sekalian perumpamannya. Itu tahdir yang hak. Adapun tahdir yang batil adalah mentahdir kebenaran, atau para dai yang menyampaikan kebenaran, menghalang-halangi manusia untuk menghadiri majelis-majelis ilmu yang disampaikan di situ Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sesuai pemahaman Ahlus Sunnah wal Jamaah. Mentahdir seorang dai yang mengajak kepada sunnah, yang mengajak kepada tauhid, ini secara umum adalah tahdir yang batil. Ini adalah tahdir yang batil. Hanya saja terkadang seorang Ahlus Sunnah, seorang dai, seorang ustadz, seorang ulama sekalipun terjerumus dalam kesalahan ini. Dan mungkin dimaafkan kesalahannya karena dia berijtihad, atau karena dia beramal sesuai ilmu yang dia ketahui. Maka jemaah sekalian, bagaimana kita mensikapi apabila terjadi saling tahdir? Padahal kita kenal yang saling mentahdir itu sama-sama ustadz Ahlus Sunnah, sama-sama dai Ahlus Sunnah. Maka pernah ditanyakan kepada Syekh Profesor Dr. Sulaiman Ar-Ruhaili hafizahullah ta'ala tentang seorang ulama yang ditahdir oleh ulama yang lainnya. Jadi ini bukan hanya kelas para ustadz, kelas ulama juga terjadi. Karena mereka manusia biasa, mereka bisa benar, bisa salah. Maka kata beliau, seorang penuntut ilmu itu, kalau dia betul-betul penuntut ilmu, tentunya dia tidak taklid kepada ustadznya, tidak taklid kepada ulamanya, tapi hendaklah dia pelajari tahdir itu sesuai dengan kebenaran atau bertentangan dengan kebenaran. Ketika dia pelajari dan dia dapatkan ternyata tahdir itu sesuai dengan kebenaran, dia ikuti. Tapi kalau bertentangan dengan kebenaran, walaupun yang mentahdir adalah ustadznya, tidak boleh dia ikuti. Tidak boleh dia ikuti. Akan tetapi tetap dia harus memuliakan ustadznya. Selama dia seorang Ahlus Sunnah, seorang dai, seorang ustadz, seorang ulama Ahlus Sunnah, harus kita muliakan. Walaupun kita tidak setuju dengan tahdirnya, dan kita anggap itu tahdir yang salah, bukan berarti kita rendahkan dia, tidak. Tidak seperti yang terjadi di medsos. Karena mentahdir ustadznya, padahal dia tahu yang mentahdir seorang dai Ahlus Sunnah, dia musuhi yang mentahdir. Atau sebaliknya, karena yang mentahdir adalah ustadznya, dia pun ikut mentahdir. Ini bukan sikap penuntut ilmu. Penuntut ilmu tetap memuliakan para dai Ahlus Sunnah, terlebih para ulama Ahlus Sunnah, tetap memuliakan. Tapi kalau mereka salah, jangan diikuti. Kalau kita merendahkan mereka, kita melampaui batas. Kalau kita mengikuti mereka, padahal mereka salah, itu juga melampaui batas. Begitu jemaah sekalian, insya Allah sikap yang tepat. Kalau kita dapatkan para dai, para ustadz Ahlus Sunnah yang saling mentahdir. Kemudian, yang lebih penting lagi adalah kita sadari apa tugas kita yang paling utama. Belajar menuntut ilmu, bukan menyibukkan diri dengan tahdir itu. Seperti yang telah kita jelaskan tadi. Menyibukkan diri dengan tahdir, jangankan tahdir kepada sesama Ahlus Sunnah. Mentahdir kepada ahlul bid'ah, kita sibukkan dengan diri dengan itu bukan manhaj Ahlus Sunnah. Apalagi saling mentahdir di kalangan Ahlus Sunnah. Begitu pula yang sangat penting, hendaklah yang kita jadikan teladan kita adalah Rasulullah SAW dan para sahabat.
bukan para ustadz, bukan para dai yang hidup saat ini. Sebagaimana kata para sahabat dulu, "Man kana minkum mustannan, falyastanna biman qad mat, fa innal hayya la tu'man alaihi fitnah." Ini kata Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Barang siapa di antara kalian yang ingin menjadikan seseorang sebagai teladan, jadikanlah teladan orang-orang yang sudah wafat. Maksud beliau, Nabi SAW dan para sahabat. Karena orang yang masih hidup tidak aman dari fitnah, tidak aman dari kesalahan, tidak aman dari penyimpangan. Kalau sudah terlanjur cinta mati, atau berpatokan ustadznya lah yang benar, semua yang disampaikan benar, ini bahaya besar. Kalau ustadznya salah, dia ikut. Kalau dia sudah tahu salah, terkadang dia berat menerima. Sampai akhirnya ada yang keluar dari sunnah gara-gara itu. Ini juga salah besar. Ada orang yang dia sudah tahu manhaj ahlus sunnah. Ketika dia menyaksikan sesama ahlus sunnah saling bertengkar, lalu dia keluar dari ahlus sunnah, dia bergabung dengan golongan yang menyimpang. Ini juga salah besar. Kenapa? Teladan kita bukan orang-orang yang hidup sekarang. Mereka manusia. Walaupun mereka berdakwah kepada sunnah, walaupun mereka ustadz besar, tapi dia masih manusia, jamaah sekalian. Dia bisa benar, dia bisa salah. Kalau dia salah, jangan diikuti. Yang kita ikuti adalah Rasulullah SAW dan para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Dan tetap kita berusaha mencari udzur-udzur untuk saudara kita, terutama untuk ustadz kita yang bersalah. Makanya jemaah sekalian, ini berbahaya. Kalau demi membela ustadz kita mentahdir yang lain, atau kita mentahdir seseorang karena dia mentahdir ustadz kita. Inilah diantara sebab perpecahan itu semakin besar. Jangan sampai kita mentahdir karena ada seorang dai mentahdir kelompok kita, atau mentahdir ustadz kita. Tapi kita mentahdir itu karena dia sesat. Itulah jemaah sekalian. Seharusnya kita mentahdir seseorang karena dia sesat, karena dia menyimpang dari jalan ahlus sunnah wal jamaah. Bukan karena dia menyerang kelompok kita, bukan karena dia mentahdir ustadz kita. Makanya seorang dai, walaupun dia ditahdir oleh dai yang lain, tapi kalau ada orang yang bertanya, boleh nggak belajar kepada dai yang mentahdir dia? Kalau dia ketahui itu ahlus sunnah, katakan boleh. Nggak boleh dihalang-halangi orang belajar kepadanya hanya karena orang itu mentahdir dia. Itu artinya dia membela diri, bukan membela Islam. Kalau dia membela Islam, yang dia tahdir adalah para dai yang sesat, bukan dai yang mentahdir dirinya, tapi para dai yang sesat. Ini yang dilakukan oleh Imam Al-Bukhari. Yang dilakukan oleh Imam Al-Bukhari. Ada ulama yang lain, Az-Zuhli rahimahullah, mentahdir beliau, tapi Imam Bukhari tidak membalas. Imam Bukhari tidak membalas karena Imam Bukhari tidak punya alasan untuk mentahdir dia. Beliau adalah ahlu sunnah. Ini faedah saya dapatkan dari Ustaz Badru. Jadi beliau cerita, ada orang yang bertanya kepada beliau tentang seorang dai ahlu sunnah. Boleh nggak mengambil ilmu dari beliau? Kata Ustaz Badru, dia ahlu sunnah, silahkan ambil ilmu dari beliau. Tapi ikhwan ini bertanya lagi, tapi kan dia mentahdir kita Ustaz. Maka Ustaz Badru mengatakan, apa dalilnya? Orang mentahdir kita, kita balas tahdir dia. Nggak ada dalilnya jemaah sekalian. Dalilnya adalah, yang ada dalilnya adalah kita mentahdir orang yang sesat, bukan karena dia mentahdir kita. Barangkali ini bisa menjadi sedikit panduan bagi para penuntut ilmu. Sekali lagi, yang paling utama adalah sibukkan diri dengan ilmu. Wallahu a'lam.